Kemudian mengingat Allah Ta'ala kepada demikian Nur Muhammad itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada cahayanya Nur Muhammad, maka menjadi daripadanya ruh mereka itu, yakni ruh para anbiya daripada penuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh para nabi-nabi dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ila selanjutan riwayat niki Allah ciptaan para nabi, seluruh nabi-nabi elek cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan arwah segala umat anbiya itu daripada penuh arwah segala nabi mereka itu, yakni arwah para tiap-tiap umat daripada penuh nabinya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para umatnya dari seluruh ruh-ruhnya, dari seluruh ruh-ruhnya umat para nabi, dan lalu dijadikan arwah mukminin daripada Muhammad, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari peluh ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu berkata mereka itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan mereka itu maka mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah, dan mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjadi oleh Allah Ta'ala satu kandil daripada akik yang merah itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pelita yang terbuat dari batu mulia, yaitu batu akik berwarna merah. Jadi setelah diciptaan selapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah ciptaan sebuah pelita sak tepina ilik batu mulia atau marak basen kulunggum senamian batu akik sak berwarna beak. Kemudian menjadikan rupa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti rupa yang di dalam dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bentuk fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bentuk fisiknya di dunia ini. Kemudian lalu dihantarkannya di dalam kandil itu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan bentuk fisik itu di dalam pelita. Jadi demen waktu ciptaan baginda Nabi Muhammad SAW berembirun jenis tubuh berembirun bentuk fisik, Allah Subhanahu wa taala kemudian terlepas atau tuluk milik dalam sebuah pelita. Maka lalu berdirilah ia di dalamnya seperti berdirinya bagi sembahyang itu. Maka dia berdiri di dalamnya seperti berdiri di dalam melaksanakan solat. Jadi dia minum letakkan saran fisik tepinak sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala, maka ia tahu nganjeng marak berembing dan nganjeng dengan sagawe sembahyang. Kemudian lalu berkeliling arwah para anbiya itu dikeliling arwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian roh-roh para nabi mengelilingi sekitar Nur Muhammad SAW. Dari setelah Nuh terciptaan fisik Nabi Muhammad SAW, nganjeng milik sebuah pelita yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala seperti merak berembing dan sembahyang jenis sembahyang. Lalu roh-roh para nabi selain itu ia kelilingi Nur Muhammad. Maka lalu mengucap tasbih mereka itu mereka bertasbih dan bertahlil selama 100.000 tahun. Jadi dia menuak sambil keliling Nur Muhammad seluruh ruh-ruh para nabi. Jadi ia tak bertahlil dan bertasbih selama 100.000 tahun. Dan lalu mengucap tahlil mereka itu sekadar 100.000 tahun lamanya. Kemudian lagi-lagi diterangkan dalam riwayat ini mereka bertasbih dan bertahlil selama 1000 tahun. Jadi roh-roh para nabi ini ke ia tahun keliling Nur Muhammad sambil bertasbih dan bertahlil sampai 100.000 tahun. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan tiap-tiap arwah supaya melihat kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur memerintahkan setiap ruh yang ada untuk melihat. Jadi ia malik dan keperintahan sudah Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Kuasa, keperintahan untuk setiap roh-roh sawat diciptakan sudah Allah Subhanahu wa taala untuk aden sak pada ngengat. Maka setengah mereka itu lalu melihat akan kepalanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan seluruh ruh-ruh yang Allah ciptakan itu untuk melihat bagaimana fisik bentuk Nur Muhammad SAW, di antara mereka ada sebagiannya yang melihat kepalanya. Jadi perintahan sudah Allah Subhanahu wa taala milik setiap ruh-ruh sawat terpinak sudah Allah Subhanahu wa taala, sawat terpinak atau ciptaan sudah Allah Subhanahu wa taala adin saengat atau seriuk berembirun fisik Nabi Muhammad SAW. Di antara ruh-ruh niki arak bau sinengat berembirun bentuk kepala atau otak. Maka jadilah ya
khalifah dan sultan antara makhluk itu. Maka jadilah ia khalifah dan penguasa di antara makhluk. Jadi terciptaan sudah Allah Subhanahu wa taala, ia pun jadi khalifah di antara seluruh penguasa atau di antara seluruh makhluk. Dan setengah mereka itu orang yang melihat akan keningnya. Di antara ruh mereka itu ada yang melihat daripada keningnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah mereka itu amir yang adil pada ketika itu. Maka beliau atau mereka itu jadilah ia seorang amir atau pemimpin yang adil. Dan setengah mereka itu lalu melihat dua matanya. Orang-orang yang melihat kedua matanya dari arah sebagian di antara roh-roh seno bau senengat kedua mata. Maka jadilah ya hafiz kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang bisa atau yang mampu melihat matanya, maka jadilah mereka itu orang-orang yang mampu menjaga kalam Allah atau seorang hafiz. Jadi sak bau sinengat kedua mata Nur Muhammad seno, ia sak ketiak jadi seorang hafiz atau bau sin jaga raos, bau sin jaga berembirun perkataan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau kalam Allah Subhanahu wa taala si maha luhur. Setengah mereka itu lalu melihat dua bulu susunya. Kemudian di antara mereka ada orang yang melihat kedua alis beliau. Jadi di antara sebagian roh-roh semendah arak sabau sinengat kedua alis. What?